Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan, saya Onalisa Hakala Lembang, Agency Director GPS United. Kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai another source of income. Saya mulai ya. Another source of income. Bagaimana nih cerita karir atau bisnis teman-teman saat ini? Apakah teman-teman cukup puas dengan income dan fasilitas yang diberikan kantor atau dari bisnis saat ini? Apakah teman-teman ingin memperoleh income yang lain tanpa kehilangan karir saat ini? Bagaimana dengan program employee development di kantor saat ini? Apakah cukup memuaskan? Apakah teman-teman merasa bahwa waktunya hanya habis untuk urusan kerjaan dan tidak punya waktu lain untuk ke-gym, hangout dengan teman, traveling, personal time, dan lain-lain? Apakah saat ini teman-teman kepikiran untuk punya another source of income untuk menambah portofolio aset yang saat ini sudah dimiliki dengan cara yang sangat simpel dan sederhana? Teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa portofolio aset itu dibangun bukan hanya satu atau dua keran income saja, tapi ada 7 keran income yang perlu dimiliki. Apa aja itu? Yang pertama adalah earn income atau biasa kita sebut dengan gaji, komisi, atau penghasilan aktif lainnya. Yang kedua adalah profit income. Nah, biasanya ini diperoleh dari selisih antara pemasukan dan pengeluaran satu bisnis. Yang ketiga adalah royalty income. Apa itu? Yaitu penghasilan terus-menerus dari satu hasil karya atau satu bisnis. Misalnya untuk penulis buku, penulis novel, pengarang lagu, ya, atau bisnis tertentu juga ya bisa untuk memberikan royalty income. Nah, yang lainnya itu adalah interest income. Ya, interest income ini adalah penghasilan dari tabungan ataupun deposito. Yang kelima adalah cash flow income. Apa itu? Yaitu penghasilan dari aset yang dimiliki. Misalnya kita sewain rumah, kemudian kos-kosan, mobil yang direntalin, dan sebagainya. Yang keenam, ada namanya capital gain income. Maksudnya gimana? Misalnya 10 tahun lalu kita beli properti harganya 1 miliar. 10 tahun kemudian harganya naik menjadi 1,3 miliar. Nah, artinya 300 juta selisihnya itulah capital gain income. Yang terakhir adalah dividend income. Nah, untuk teman-teman yang senang investasi di saham, nah kalau misalnya harga sahamnya lagi naik ya, perusahaan akan bagi-bagikan dividen seperti itu teman-teman ya. Nah, dari 7 keran income ini, kira-kira teman-teman sudah punya yang mana aja nih? Selain misalnya nomor satu. Nah, kalau ada satu kesempatan untuk miliki keran pemasukan untuk menambah aset teman-teman ya, selain dari gaji atau bunga deposito, teman-teman pengen info lebih lanjut nggak? Kita lanjut ya. Nah, ini gambarannya untuk earn income dan income lainnya. Nah, biasanya earn income itu kita peroleh ketika kita berkarir ya di kantor atau profesi lainnya, misalnya sebagai dokter, pengacara, atau notaris. Nah, kerjanya itu rata-rata 8 sampai 10 jam per hari. Nah, cuman nih ya, dari 8 sampai 10 jam itu kadang tuh lebih lama itu atau lemburnya itu dilakukan untuk melakukan selancar di media sosial ya atau nonton Netflix. Ya, kemudian kita peroleh apa nih ketika kita memperoleh pekerjaan yang menghasilkan earn income ya, yang kita peroleh pastinya adalah gaji, komisi ataupun fee. Nah, income ini biasanya kita gunakan untuk biaya hidup, misalnya untuk biaya makan, ya, untuk gaji pembantu, transport, telekomunikasi, biaya pendidikan anak kalau udah nikah gitu ya, atau biaya support orang tua.
Nah, kenaikan income-nya gimana nih di earn income? Ya, tergantung dari perusahaannya. Ada yang naiknya lumayan ya di atas 5%. Ada yang hanya sekitar 1-2% aja. Bahkan ada beberapa perusahaan ya di 2-3 tahun terakhir dia nggak pernah naikin gaji ya karena keadaan ekonomi memang saat ini kurang bagus. Pertanyaannya nih, misalnya saat ini ya teman-teman gajinya misalnya aja ya sekitar 5 juta. Kalau mau naik menjadi 10 juta, itu butuh waktu berapa lama? Bagaimana dengan jarak ya dari rumah menuju ke kantor? Apakah kena macet dan lain sebagainya? Yang maksud saya di sini adalah apakah sebanding antara waktu dan tenaga yang teman-teman habiskan untuk memperoleh si earn income tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa sudah waktunya udah habis, ya tenaganya juga udah banyak dikorbankan, tapi ternyata hasilnya masih kurang memuaskan, teman-teman boleh nih mempertimbangkan untuk another source of income. Di another source of income ini ada di situ profit income yang tadi udah saya jelaskan, royalty, interest income, cash flow, capital gain, dan dividend income. Nah, sebenarnya sih untuk another source of income ini juga itu nggak ribet sih ya. Kita hanya butuh waktu sekitar 2-3 jam per hari dengan ngobrol atau cerita tentang hal yang penting dalam kehidupan kepada teman, saudara, orang tua, siapapun yang kita temui. Nah, jadi kita juga hanya shifting ya. Kita pindahin nih dari 2-3 jam selancar kita di medsos atau nonton Netflix untuk melakukan another source of income kita ya, melakukan satu bisnis sehingga kita peroleh income yang lain. Nah, kalau ini kita lakukan ya hanya sekitar 2-3 jam per hari, apa aja nih kita peroleh? Nah, kita peroleh pastinya dalam bentuk komisi, kemudian ada bonus, royalty income pasti juga terima. Nah, untuk apa income tersebut? Income tersebut kita gunakan ya untuk misalnya investasi, beli aset ya, rumah, mobil gitu. Sedangkan yang untuk kebutuhan dasar ya kita bisa dapatkan dari earn income. Nah, kenaikan income-nya gimana? Kalau misalnya di earn income itu kenaikannya nggak ada yang pasti ya. Misalnya dari 5 juta sampai 10 juta, nggak tahu tuh berapa lama. Bisa cepat ya, bisa juga lama banget bertahun-tahun nggak nyampe-nyampe gitu ya. Nah, tapi ketika kita miliki another source of income, ya kita yang ngatur income kita. Kenaikan income ini bisa cepat, bisa terima 15 juta per bulan hanya dalam 2 semester. Bahkan bisa terima 120 juta per bulan dalam 4 semester saja. Ah, kok bisa? Ya, makanya teman-teman ikuti terus ya. Nah, kemudian asiknya ya, si another source of income ini kita bisa kerja dari mana saja dan kapan saja. Menurut teman-teman nih, untuk mencapai financial goal seseorang, ya, apakah dia cukup dari satu sumber income aja? Misalnya dia hanya miliki earn income, atau dia perlu nggak sumber income lainnya? Saya yakin teman-teman pasti setuju dengan saya ya. Kalau hanya menghabiskan 2-3 jam saja, teman-teman pastinya mau coba. Ya nggak sih? Apalagi income yang didapatkan sangat menjanjikan dan dilakukannya dengan cara yang sangat simpel, hanya dengan ngobrol aja. Nah, teman-teman, pernah dengar nggak sih bahwa dengan kita bercerita tentang hal-hal penting dalam hidup, ini bisa menjadi sumber penghasilan, dan kita akhirnya miliki keran income yang lain untuk meningkatkan portofolio aset yang kita miliki. Oh ya, gimana nih caranya? Nah, saya di sini role play ya, biar teman-teman melihat betapa simpelnya bisnisnya ya. Nah, caranya adalah kita ngobrol aja sih sama seseorang. Ngobrolnya juga ngobrol ringan, tapi tentang hal-hal yang penting dalam hidup. Apa aja sih hal yang penting dalam hidup? Hidup ya contohnya aja adalah misalnya tentang keuangan ya. Misalnya teman kita ini namanya Mira, terus kita nanya sama Mira, Mira, kamu tahu ya bahwa kita ini jangan sampai berhutang untuk 6 hal berikut ini, yaitu liburan, resepsi pernikahan, investasi, beli gadget mewah, makan makanan-makanan di restoran mewah, dan bayar hutang. Jadi jangan sampai berhutang untuk bayar hutang. Kamu setuju nggak Mira dengan pernyataan ini? Oh iya, pasti setuju, kata Mira.
Nah, kalau kamu setuju, menurut kamu Mira, banyak nggak sih orang yang melakukan hal ini, padahal dia udah tahu informasi ini? Ya banyak aja. Menurut kamu kenapa ya? Ya mungkin karena, dia memang belanjanya banyak gitu, orangnya boros gitu, terus memang dia maunya kelihatan selalu wah di depan orang lain, sehingga dia rela gitu untuk berhutang, misalnya untuk beli gadget mewah. Dia sebenarnya belum mampu untuk beli gadget itu, tapi dia paksain dengan berhutang. Nah Mira, menurut kamu sendiri ya, orang kalau, punya kebiasaan berhutang itu nanti di masa tuanya gimana? Ya, yang pasti kalau dia nggak berhasil untuk, mengatasi ya kebiasaan buruk dia berhutang, ya nanti masa tua dia akan, lebih sulit ya mengatur kondisi keuangan dia. Nah, menurut kamu sendiri Mira, apakah, kamu punya nggak, keinginan untuk, punya keuangan mandiri saat ini ya, sampai di usia tua? Keuangan mandiri yang sehat tentunya. Ya pasti dong, kata Mira. Benar ya Mira ya, sehingga anak-anak kita ya bahkan cucu kita nanti terlepas dari beban karena kegagalan kita mengatur keuangan di masa muda kita. Menurut Mira, apakah penting mengelola income dan keuangan dengan baik sejak dini? Oh iya, penting banget dong, kata Mira. Apalagi di masa saat ini ya, di mana terjadi resesi ekonomi, sehingga income yang diperoleh lebih kecil, tetapi pengeluaran lebih besar. Mira, kamu pernah dengar nggak sih bahwa income itu harus dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera? Hah? Kok bisa? Kata Mira. Bukankah ada bagian yang harus ditabung? Iya, aku setuju Mira. Makanya kita dengerin dulu ya untuk pernyataan berikut ini. Mira, untuk lebih sejahtera, income itu harus dihabiskan untuk 7 hal berikut. Apa aja? Yaitu teks atau pajak ya. Misalkan kita bayar pajak ya setiap bulan, pajak penghasilan, kemudian juga pajak-pajak lainnya gitu kalau misalnya kita berbisnis. Nah, selain pajak, ya kita juga membayar dong, benar nggak Mira, untuk biaya sosial. Misalnya bayar untuk iuran RT, RW, kita bayar zakat, perpuluhan, dan biaya-biaya sosial lainnya. Nah, kemudian kita juga pasti ya untuk membayar biaya hidup, misalnya biaya untuk makan, minum, bayar listrik, bayar air, gaji pembantu, ya kan? Terus kalau misalnya udah menikah, kita siapin dana untuk pendidikan anak. Tapi kalau masih single, biasanya kita support ya orang tua atau misalnya saudara-saudara kita yang masih sekolah. Selain itu, biasanya orang juga akan menghabiskan income-nya dia untuk bayar cicilan, ya. Tadinya misalnya cicilannya dia hanya satu, cicilan handphone, lama-lama dia cicil motor, cicil mobil, cicil rumah, semuanya dicicil, ya. Kemudian apalagi nih? Ah, ini nih ternyata emang ada nih posnya untuk investasi ataupun tabungan. Nah, selain itu ada satu pos lagi sebenarnya yang penting, yaitu rekening peace of mind atau rekening perlindungan. Nah, menurut kamu nih Mira, biasanya orang akan memenuhi 7 hal tersebut untuk pos-pos pengeluaran dia atau gimana? Ya, biasanya sih orang akan menghabiskan ya untuk 6 poin pertama. Nah, mereka untuk rekening peace of mind, perlindungan, asuransi, biasanya orang masih mikir-mikir sih. Oh gitu ya Mira ya. Menurut kamu kenapa ya? Ya mungkin mereka merasa nggak penting karena mereka merasa masih sehat, ada BPJS, seperti itulah kata Mira. Oh gitu ya Mira ya. Nah, jadi kita coba berandai-andai ya Mira ya. Kalau misalnya seseorang hanya menghabiskan income-nya dia ke 6 pos tadi ya yang kita udah bahas bersama, misalnya nih ya pada satu ketika orang tersebut dalam perjalanan dari rumah menuju ke kantor. Ternyata hujan deras banget, jalan licin ya, dan ada satu truk karena jalan licin tergelincir nggak bisa ngerem. Akhirnya mobil orang tersebut ditabrak dari belakang ya dan mengalami yang namanya kecelakaan, kepalanya terbentur ya dan ada pendarahan. Akhirnya teman-temannya bawa dia ke rumah sakit dan di rumah sakit dokter bilang, wah ini harus segera dilakukan operasi bedah tengkorak kepala. Kenapa? Karena kalau nggak dikeluarin darahnya, itu dia bisa koma lah gitu ya. Oh gitu. Terus jadi berapa biayanya dok? Kata teman-temannya.
Ya biayanya itu diperkirakan 200 juta. Nah, kira-kira si Bapak ini dia punya duit berapa? Atau dia punya asuransi apa? Kata si dokter. Nah, kayaknya sih dia punya kartu BPJS sih, Dok. Gimana tuh, Dok? Oh gitu ya. Nah, saya kasih info aja ya. Untuk penyakit seperti ini, biasanya dana yang dibayar oleh BPJS itu sekitar 50 juta aja. Waduh, banyak banget dong dok nomboknya. Iya banyak banget, sekitar 150 juta perlu disiapkan oleh Bapak ini. Nah, kira-kira menurut kamu Mira ya, kalau seseorang yang mengalami kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, dia butuh dana 150 juta lagi ya untuk apa namanya operasi ya untuk mengeluarkan apa namanya darah yang merembes ya di tengkorak kepala. Menurut kamu dari 6 pos ini dia akan ambil dari pos yang mana? Ya pastinya dia akan ambil dari investasi atau tabungan dia. Kalau yang lain kan semuanya biaya yang sudah dikeluarkan. Iya setuju Mira, tapi saya nggak ya, udah nabung bertahun-tahun, udah investasi bertahun-tahun, tapi hanya habis sekejap mata. Ya juga sih, kata Mira, tapi mau gimana lagi, kalau nggak dibayar, tidak dioperasi, ya nanti nyawanya bisa lewat. Iya sih, benar Mira. Nah, Mira, nah itulah yang namanya tadi ya risiko dalam kehidupan. Kita semuanya pastinya ingin kehidupan kita itu berjalan dengan normal. Nah, tapi namanya risiko itu tidak hanya berupa penyakit. Bisa saja kita lagi di kamar mandi, kepleset ya, kebentur gitu loh di dinding kamar mandi gitu kan, atau kebentur di apa namanya di kran gitu ya kamar mandi gitu kan, waduh itu bisa langsung terjadi pendarahan loh. Dan banyak sekali penyakit-penyakit saat ini ya yang muncul, terutama setelah adanya vaksin ya. Banyak orang yang badannya itu karena dipaksa untuk membentuk imunnya, tubuhnya imun, tapi akhirnya kebablasan menjadi penyakit autoimun ya. Nah, ini ada beberapa resiko yang muncul. Orangnya nggak pernah mau, tapi terjadilah resiko ini. Misalnya ada yang sampai dirawat di rumah sakit ya. Itu seorang nasabah umur 36 tahun dirawat 5 bulan di rumah sakit MRCC Siloam kena kanker leukemia, yaitu habisnya 2,3 miliar. Kebayang nggak Mira, kalau misalnya dia nggak punya asuransi, dari mana duitnya 2,3 miliar? Terus ada lagi seorang wanita muda cantik namanya Marsha ya. Dia baru kerja juga nih Marsha ya. Ibunya dia memberi hadiah ulang tahun buat Marsha berupa tabungan namanya PCB 88 ya untuk asuransi sakit kritis. Berharapnya nanti Marsha bisa cairkan tabungan ini. Namanya hidup nggak bisa tahu ya apa yang terjadi besok. Ternyata ibunya baru nabung sekitar 1 tahun, Marsha kena lah namanya kanker kelenjar getah bening di lehernya dia. Makanya ada yang warna pink itu ya di lehernya dia, itu habis operasi. Nah, karena Marsha nggak mungkin bekerja secara normal dulu untuk beberapa lama, ya akhirnya kan dia harus resign karena kan bolak-balik kemo dan badannya sendiri belum kuat gitu. Nah, gimana dengan pendapatannya Marsha, income-nya dia gitu kan. Nah, sedangkan dia kan udah nggak kerja lagi. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah cair ya asuransi santunan sakit kritisnya Marsha sebesar 1 miliar. Lumayan banget kan bagi Marsha gitu. Jadi dia berobat pakai kartu asuransi Prudential, tapi gajinya juga digantikan oleh Prudential berupa santunan 1 miliar. Nah, ada juga ya nasabah Prudential, dia berumur 40 tahun tiba-tiba meninggal karena COVID. Nah, luar biasa si ayah ini udah siapkan nih buat anak-anaknya sebesar 30 miliar. Nah, Mira, menurut kamu ya, kalau seseorang nih nggak punya yang tadi poin nomor 7 ya, pos nomor 7, rekening peace of mind ataupun asuransi, kira-kira dari mana nih duitnya? Ada yang 30 miliar, ada yang 1 miliar, dia langsung cash gitu yang sakit kritis. Ada yang dibayarin rumah sakitnya itu 2,3 miliar. Luar biasa ya. Ya gimana ya kata Masnya, kalau nggak punya asuransi ya berarti siap-siap dong. Siap-siap jual harta atau siap-siap minjem ke saudara dengan catatan mereka mau ngasih. Tapi pertanyaannya Mira, berapa sih saudara mau ngasih? Iya juga sih. Nah, Mira, kamu setuju nggak? Berarti untuk hidup sejahtera, orang itu harus memiliki 3 rekening, yaitu rekening tabungan atau saving, rekening investasi dia, misalnya reksadana, dan satu lagi rekening peace of mind atau asuransi. Kamu setuju nggak, Mira?
Iya, setuju banget. Nah, Mira, kamu sendiri udah punya belum 3 rekening ini? Aku udah punya sih tabungan, aku punya tabungan di Mandiri, terus aku investasi ikut di aplikasi Bibit, tapi asuransi aku hanya ikut BPJS aja. Tapi kamu merasa penting nggak, Mira? Iya, bener sih, penting sih. Ya udah, kita lanjut ngobrol detail ya, Mira ya. Nah, teman-teman, ya, menurut teman-teman, dengan sharing story seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ini memberi info dan wawasan ke orang yang kita ceritain ya, ke misalnya ke Mira, atau saudara, atau teman kita yang dekat, siapapun itu, ya, ya pastinya ya teman-teman, ini memberi info dan wawasan ke mereka. Teman-teman, jika dari sharing story seperti yang saya lakukan tadi, teman-teman bisa membantu mereka. Paling tidak mereka bisa berpikir untuk mengambil keputusan yang tepat. Sekaligus teman-teman dapat income, kira-kira teman-teman mau tahu nggak info lebih lanjut? Nah, teman-teman tahu ya, saat ini lagi bisnis yang lagi tren ya, new trend bisnisnya itu adalah coffee shop ya. Kita tahu ya banyak coffee shop yang mereka buka franchise bisnis ya. Kayak Starbucks. Starbucks itu kalau kita mau buka Starbucks ya kita harus punya aset liquid itu mereka cek ya. Laporan keuangan kita itu sekitar 9 miliar dan harus siapin dana awal itu sekitar 500 juta. Nah, kopi kenangan gimana? Ya, kopi kenangan sama ya, teman-teman ya. Dia juga ada duit tertentu yang harus kita ya, siapkan ya kalau kita mau beli ya franchise-nya kopi kenangan atau janji jiwa. Kira-kira menguntungkan nggak bisnis coffee shop seperti ini? Pasti menguntungkan ya. Tapi ya kita perlu siapin dana yang nggak sedikit ya, bahkan sampai dengan miliaran. Nah, karena bisnis ini sangat-sangat kekinian ya, new trend bisnis coffee shop, nah Prudential sebenarnya juga punya bisnis coffee shop ini ya. Maksudnya gimana? Nah, produknya mungkin beda ya. Kalau coffee shop itu mereka memang produknya itu adalah kopi ya, minuman kopi yang bisa diminum. Sedangkan kalau di Prudential konsep bisnisnya aja yang sama. Yang pertama adalah bisnis franchise ya, sehingga Prudential mengajak nih teman-teman ya termasuk siapa aja ya yang mendengar informasi mengenai franchise bisnis Prudential boleh nih bergabung untuk menjadi mitra bisnisnya Prudential. Nah, don't worry nih teman-teman, di sini teman-teman nggak perlu mengeluarkan modal apapun ya. Kalau misalnya mau bikin apa namanya, teman-teman mau siapin gitu ya untuk Starbucks. Nah, itu kan gedungnya sendiri, lokasinya, itu teman-teman harus siapin sendiri loh. Ya, dan itu harus sesuai dengan standar mereka. Itu sampai dengan miliaran gitu ya. Sedangkan di Prudential, teman-teman, itu teman-teman bisa miliki. Jadi istilahnya coffee shop-nya ini udah disiapin ya berupa aplikasi ya, gitu loh teman-teman. Nama aplikasinya itu adalah Force. Nah, sama juga teman-teman ya, kalau teman-teman ke coffee shop kan ada apa namanya menunya ya, mau minum apa, cafe latte, cappuccino, macchiato gitu ya. Nah, sama di Prudential juga menunya lengkap. Teman-teman mau produk apa nih? Ya tadi saya udah gambarkan 3 cerita ya. Mau yang dapat kartu asuransi kesehatan rumah sakit kah? Ataukah ketika meninggal dapat duit cash kah ahli waris? Atau ketika sakit kronis kita dapat cash misalnya kayak tadi si Marsha ya. Nah, itu lengkap teman-teman, banyak banget produk-produk dari Prudential ya. Semuanya ada di aplikasi, semuanya ada dalam genggaman teman-teman. Terus apalagi nih ya asyiknya ini langsung percepatan kenaikan income ya. Jadi teman-teman udah nggak ngeluarin modal, tapi teman-teman ya hanya dalam waktu sekitar 6 bulan bahkan kurang ya. Misalnya kita mau sampai dengan Desember besok itu cuma 3 bulan ya. Teman-teman udah dapat uang saku nih dari Prudential ya. Sedangkan kalau kita buka bisnis coffee beneran, boro-boro lah 3 bulan. Ada juga kita masih injek dana terus ya. Terus kemudian apalagi ya teman-teman dapetin ya para coach dan mentor tentu saja yang sudah berpengalaman baik di bisnis atau pekerjaan mereka selanjutnya sebelumnya ya ataupun di bisnis Prudential ini. Jadi mereka benar-benar sudah khatam istilahnya gitu di lapangan ya. Kemudian yang luar biasa adalah Prudential miliki training sistemnya. Jadi semuanya bisa dilakukan secara online. Dan juga yang paling penting adalah para teman-teman ya yang bergabung dalam satu komunitas ya, komunitas positif, saling support ya, kumpulan para pebisnis muda yang sukses.
Nah, kalau teman-teman setuju untuk kita buka coffee shop-nya Prudential, apa aja sih yang harus disiapkan? Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau udah disiapkan tadi teman-teman don't worry ya, cuma tinggal install aplikasi dan kita perlu registrasi ya, teman-teman ngasih nanti data-data adminnya aja misalnya ke saya ya. Nah, setelah kita punya ya toko itu udah punya kita lah Kak. Gimana caranya punya kita ya kita udah punya kode khusus. Itu adalah nomor tokonya kita gitu ya. Nah, tugas kita tuh simpel banget ya. Setiap hari kita hanya buka coffee shop kita gitu ya. Terus kemudian kita pajang banner. Pajang bannernya di mana ya? Kalau coffee shop dia pajang banner pas di depan coffee shopnya. Kalau ini kita pajang bannernya itu di media sosial, misalnya di Instagram teman-teman, di Facebook, di WA Story, ya, bahkan ada juga di TikTok, di YouTube, seperti itu. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya biar orang lain, terutama sahabat-sahabat terdekat, teman-teman terdekat, keluarga, tahu nih, oh ternyata Mira ini sekarang punya bisnis coffee shop Prudential, ya. Dia seorang pebisnis asuransi. Nah, jadi apa aja nanti yang kita posting di banner kita, ya pastinya sih kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi orang tahu nih, oh ternyata Mira selain dia jadi karyawan ya, dia juga punya bisnis asuransi gitu misalnya gitu teman-teman ya. Nah, kemudian juga di banner tersebut kita edukasi pentingnya untuk punya ya satu rekening peace of mind atau proteksi. Ya kita tadi udah lihat ya betapa dahsyatnya efek biaya kalau kita nggak punya yang namanya polis asuransi. Nah, itu aja kita cerita nih ke pasang di banner, selain itu juga kita cerita ya, cerita ke siapa? Cerita ke orang tua, ke kakak, ya kakak sepupu, om, tante, teman di kantor, ya teman komunitas ya. Siapa aja. Kita ya tugas kita hanya cerita aja ya. Dengan kita bercerita yang tadi persis seperti yang saya lakukan itu, ya, kemudian nanti mereka tertarik nih, oh ternyata gitu ya, aku mau dong gitu kan, kartu kesehatan, aku mau dong untuk punya UP Jiwa gitu ya. Nah, itu teman-teman sudah berhasil berarti ya untuk buka coffee shop-nya dan berhasil jualan di coffee shop-nya. Nah, tugas selanjutnya adalah teman-teman udah ngerasain nih ya, waduh enak ya di sini ya, selain dapat duit, dapat ilmu, dapat komunitas gitu ya. Ngajak nih teman-temannya, ya saudara-saudaranya untuk ayo kita sama-sama buka coffee shop Prudential. Dan mereka juga lakukan hal yang persis sama seperti teman-teman lakukan. Nah, apa aja detail yang dilakukan? Ya sebenarnya di coffee shop teman-teman ya, teman-teman cukup lah ini nggak usah banyak orang. Cukup 5 polis aja dengan premi 1 juta. Ya sebenarnya sekeluarga udah cukup. Misalnya papa mama, orang tua ya, kakak ya kan, kemudian om tante, udah cukup tuh 5 polis dengan premi 1 juta ya. Nah, selesai teman-teman sambil jalan melakukan proses 5 polis ini, teman-teman juga ajak ya teman-teman lainnya, ayo yuk kita buka sama-sama yuk biar kita berkembang bersama ya. Siapa aja, teman kantornya, teman main, komunitas, saudara gitu ya. Nah, itu kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat sebenarnya, hanya 2 sampai 3 bulan aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lakukan saat ini ya ini sampai Desember aja bisa banget nggak bisa banget nih kalau cuma 5 polis dan ajak teman ya 5 teman lakukan hal yang sama ya. Nah, setelah itu ya di 2 sampai 3 bulan selanjutnya apa yang dilakukan ya. Nah, teman-teman tadi kan sudah ya, mereka juga udah coba nih lakukan hal yang sama untuk cerita ke orang-orang sehingga terjadilah closing di coffee shop-nya dia 5 polis dengan premi 1 juta, ya kan? Nah, setelah ya mereka lakukan ini, ya mereka ajak lagi teman-temannya yang lain, persis sama nih kayak apa yang dilakukan teman-teman di 2 sampai 3 bulan selanjutnya, ya. Sehingga bisnis itu makin lama berkembang ya, teman-teman udah nggak tahu lagi nih, ya tadinya kan awalnya hanya ngajak 5 orang, ya berarti sama teman-teman berenam dong totalnya. 5 orang ini ngajak 5 temannya lagi, berarti mereka semuanya udah 25 gitu. Dan juga teman-teman sendiri kan punya gengnya sendiri kan, nah itu udah 30 lakukan hal yang sama. Dan makanya bertambahnya jaringan bisnisnya teman-teman ini bukan berdasarkan deret hitung lagi, tapi udah berdasarkan deret ukur, ya. Oke, kalau gitu
ya saya mau coba lakukan dulu income-nya berapa sih ya. Nah, teman-teman, ini adalah ringkasan income ya dalam 2 tahun. Ya. Sampai dengan bulan Desember 2022 ya atau sekitar 3 bulan lebih sedikit ya dari sekarang ya, teman-teman terima 1 juta per bulan. Ya aduh sedikit banget. Nah, teman-teman, ya dikit bangetnya dari mana? Teman-teman kan nggak keluar modal, ini kan bisnis ya. Teman-teman malah dapat uang saku loh 1 juta. Dan khusus ya untuk di akhir tahun 2022 ini, ya kalau teman-teman bergabung sekarang, dan teman-teman bisa promosi di akhir tahun 2022, jangan khawatir teman-teman nanti terima yang namanya cash award ya. Nah, bagaimana dengan semester berikutnya, yaitu semester kedua. Jadi hitungannya dari Januari tahun depan sampai dengan Juni ya. Juni 2023. Nah, income teman-teman udah naik nih menjadi 15 juta. Kok bisa 15 juta? Ya karena orangnya juga udah nambah dan mereka melakukan hal yang sama ya. Jadi tadinya misalnya omset teman-teman, omset grupnya ya waktu di akhir Desember udah jadi 300 juta ya karena nanti ada detail perhitungannya teman-teman ya kalau teman-teman mau lanjut. Nah, kemudian nanti di akhir semester kedua ini udah langsung menjadi 1,5 miliar omset ya teman-teman ya omset sehingga wajar teman-teman terima 15 juta per bulan. Di semester ketiga teman-teman lakukan hal yang sama, semua bergerak lakukan hal yang sama, income teman-teman udah menjadi 54 juta. Sedangkan di semester 4 lakukan lagi itu ya teman-teman udah benar-benar nggak tahu lagi nih siapa di kedalaman misalnya di kedalaman ketiga, keempat dan seterusnya teman-teman udah benar-benar nggak tahu ya. Tapi dari bisnis teman-teman terimanya 127 juta. Nah, sebenarnya bisnis dan income di Prudential itu ini sebenarnya simpel sih kalau mau terus berkembang gitu loh teman-teman ya. Rahasianya teman-teman hanya kuasai 2 hal aja, ya, hal yang sangat simpel. Yang pertama adalah aspek teknis, yang kedua adalah aspek mental. Aspek teknis itu meliputi apa aja? Misalnya skills, knowledge, ya, leadership, komunikasi, interpersonal skill. Nah, itu semuanya perlu kita kembangkan karena itu aspek-aspek teknis gitu. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting juga 70% mendominasi kesuksesan teman-teman adalah dengan aspek mental, yaitu berupa mindset, attitude, mental block seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini levelingnya ya teman-teman ya, sehingga kalau teman-teman lakukan ini dalam waktu 2 tahun atau 4 semester ya, nah, teman-teman akan terima 127 juta. Nah, tadi saya udah bilang ya, di akhir Desember 2022, teman-teman akan terima cash award 10 juta jika promosi menjadi AAD. Nah, selain itu teman-teman terima apa lagi nih ya? Selain daripada income ya, teman-teman terimanya banyak nih ya, apa aja ya teman-teman bisa lakukan bisnis dari mana aja ya, bisnis from anywhere. Kemudian dari income yang diperoleh teman-teman bisa bangun aset ya, beli rumah, apartemen, mobil kedua dan seterusnya. Kemudian jangan khawatir ya, kita selalu dikelilingi oleh teman-teman positif ya dan growing community. Teman-teman juga bisa mewariskan bisnis ini ya, misalnya ke pasangan, anak atau orang tua, misalnya kalau belum nikah. Dan kemudian ini nih yang paling menarik, flexible time. Tadi saya sudah sampaikan ya, sebenarnya cukup dengan teman-teman tapi disiplin ya setiap hari luangkan waktu 2 sampai 3 jam aja untuk ngobrol dengan orang lain mengenai hal-hal yang penting dalam hidup. Teman-teman juga bisa traveling ya, keliling dunia ya, dan yang paling penting juga teman-teman terima yang namanya personal development. Nah, menurut teman-teman sendiri ya, apakah bisnis coffee shop Prudential ini dengan hanya sharing story, pasang banner di sosial media itu mudah atau mudah banget? Ya, saya yakin teman-teman merasa, kalau seperti itu sih, itu bukan hal yang sulit. Benar nggak teman-teman? Ya, nah, gimana untuk selanjutnya? Nah, kalau teman-teman setuju, ya, kita punya program namanya Grande Business Development Program. Ya, program ini kita dedikasikan untuk teman-teman. Ya, program ini sebenarnya kalau teman-teman cari di luaran sana ini mahal banget ya, around 10 sampai 12 juta. Tapi ini benar-benar kita mau untuk beri kepada teman-teman biar teman-teman bisa growing ya bersama dengan mentor dan coach ya.
Apa aja yang teman-teman dapatkan di sini, selain juga mengenai aspek teknis yang tadi saya udah sampaikan ya, aspek mental, teman-teman juga terima support system, ya seperti apa, misalnya mentor, coach, komunitas, ya, kemudian ruangan untuk bertumbuh. Nah, inilah kira-kira kalau teman-teman mau tahu programnya apa aja sih, ya. Program ini teman-teman bisa selesaikan dalam waktu 3 bulan atau sampai dengan 6 bulan. Nah, karena ini kita udah mau Desember, kita bisa selesaikan ini dalam waktu 3 bulan, ya. Apa aja yang teman-teman dapatkan di sini? Yang pasti ilmu-ilmu mengenai financial literacy ya dan juga risk management, ya ilmu-ilmu sales ya, digital marketing ya, communication dan presentation skill ya, cara presentasi yang baik, cara berkomunikasi yang baik, interpersonal skill ya. Bagaimana kita men-set up bisnis ya kan? Karena kan di sini teman-teman another source of income-nya teman-teman punya bisnis coffee shop credential ya. Kemudian juga teman-teman terima yang namanya personal development. Teman-teman bertumbuh nih ya dalam segala hal dari yang tadinya fixed mindset jadi growth mindset. Dan yang pasti teman-teman akan terus dibantu ya, di coach untuk menjadi seorang leader yang besar gitu. Bagaimana teman-teman bisa punya tim dan semuanya itu bisa kita lakukan secara online. Nah, khusus untuk teman-teman di Jabodetabek ya kita punya apa namanya, tempat training ya, kelas-kelas training offline itu di kantor agensi kita, CPS United, APL Tower, Sentra Park, lantai 36. Nah, saya undang nih teman-teman untuk datang, kita ada kegiatan biasanya kalau nggak hari Sabtu, hari Senin, teman-teman ya. Selain itu juga pasti ada kelas-kelas Zoom di malam ya, 1 sampai 2 kali seminggu, teman-teman. Nah, teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Saya berharap teman-teman segera join. Itu simpel banget ya. Hanya memberikan foto KTP, foto pas foto tampak depan atau selfie, dan satu lagi foto rekening bank atau cukup infokan nama apa namanya nama bank dan nomor rekeningnya. Demikian ya teman-teman. Salam.